Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Putri, NIM 2419164. Saya dari kelas 4F, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tahara. Pengertian tahara menurut bahasa, tahara berasal dari bahasa Arab yaitu an-nudafatu, yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, tahara adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang telah ditentukan harus dalam keadaan suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tahara berarti suci, bersih, atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadat. Adapun pengertian lain dari tahara yaitu berarti suci dari hadas dan najis yang mana berada dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Hukum tahara yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, tertulis bahwa hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Dari penggalan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahara hukumnya wajib. Jadi penting bagi kita untuk mengenalkannya pada anak sejak usia dini. Macam-macam tahara ada dua. Yang pertama, tahara ma'nawiyah. Tahara ma'nawiyah adalah bersuci rohani. Berarti anak perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Yang kedua, tahara hisiyah. Tahara hisiyah berarti bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran dan juga hadas kecil dan besar. Pada tahara jenis ini, anak bisa melakukannya menggunakan air seperti berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Pembagian air dalam tahara. Yang pertama, air suci yang menyucikan ialah air mutlak atau yang murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Yang kedua, air suci yang dapat menyucikan ialah air musyamas atau air yang dipanaskan melalui cahaya matahari yang diletakkan di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat menyucikan ialah air mustakmal atau telah digunakan untuk bersuci yang dapat menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis atau disebut juga air yang terkena atau kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang sehingga tidak dapat menyucikan. Yang kelima, air haram ialah air yang diperoleh dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin pemiliknya sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Tata cara melaksanakan tahara ada 3. Yang pertama, berwudu. Menurut syara, tahara dengan berwudu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Sebagaimana yang diketahui, syarat sah menunaikan sholat adalah melakukan wudu. Tahara wudu dilakukan dengan membaca niat terlebih dahulu. Adapun niatnya ialah nawaitul wudu'a li rafil hadasil aksfari fardalillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Ya, lalu setelah membacakan niat, ajak anak untuk menyelesaikan fardu wudu 6 perkara. Selanjutnya yaitu membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut, kepala,
membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, tertib yang artinya mendahulukan mana yang harus didahulu dan mengakhirkan yang harus diakhiri. Yang kedua, tayamum. Tahara tayamum biasanya digunakan untuk seseorang yang tak bisa melakukan wudhu atau mandi wajib. Misalnya seperti tidak ada air atau sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berwudhu atau mandi wajib. Syarat melakukan tayamum sendiri diantaranya yaitu menggunakan tanah suci yang tidak tercampur benda lain. Setelahnya memulai dengan niat sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar dibolehkan melakukan fardu karena Allah. Setelah membaca niat, ajak anak melakukan tayamum dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu yang ada pada kaca atau tembok, lalu usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Selanjutnya, mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali, lalu dilanjutkan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Perlu diperhatikan, maksud dari mengusap di sini berbeda dengan wudhu. Menggunakan air ya, cukup dengan menyapukan saja sudah cukup. Mandi wajib. Nah, yang ketiga ini mandi wajib. Mandi menjadi syarat murni untuk bersuci. Meski terlihat bersih, namun bukan berarti setelah mandi kita sudah cuci. Melakukan mandi wajib haruslah dibarengi dengan membaca niat untuk menyucikan diri dari hadas kecil maupun besar. Adapun niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i, ketika membaca niat harus dibarengi menyiram tubuh dengan air secara merata. Selanjutnya, mengguyur seluruh bagian luar badan tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh tersebut harus dengan air mengalir, bukan diguyur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara wudhu yang baik dan benar. Yang pertama, niat wudhu. Segala hal harus dimulakan dengan niat, layaknya mengerjakan pekerjaan dan beribadah. Bacalah niat dengan tulus dan kesungguhan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil akfari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, kemudian Anda membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, memasuk kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Jikalau lupa membaca basmalah, wudu tetap dianggap sah. Langkah selanjutnya, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Memutar air dalam rongga mulut untuk membersihkan gigi dari sisa makanan dan mengeluarkannya. Kemudian membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran di dalamnya. Disunahkan dengan cara menghirup air, kemudian mengeluarkannya dan dipencet hidungnya. Setelah itu membilas seluruh wajah hingga ke garis tepi dekat rambut, mulai dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga dagu. Langkah berikutnya membilas kedua tangan sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan sebelah kanan dahulu, baru dilanjutkan dengan tangan sebelah kiri. Kemudian mengusapkan kepala dari depan hingga ke belakang sebanyak 1 kali, bukan dicolek-colek sebagian rambut depan saja.
Selanjutnya, membersihkan kedua daun telinga dilakukan secara bersamaan antara kanan dengan kiri. Cara membasuhnya, masukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga dari bawah ke arah atas sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu, baru kaki kiri. Pastikan setiap lipatan di sela jari dan tumit belakang seluruhnya terkena basuhan air. Gosoklah kaki supaya seluruh telapak kaki basah sempurna. Setelah seluruh proses wudhu dari awal niat hingga akhir sudah selesai, disunahkan membaca doa. Sebaiknya menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan. Membaca dengan tenang dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Amin. Baiklah, sekian video dari saya mengenai tahara. Apabila ada salah kata atau dalam pengucapan dan informasi yang telah saya berikan di video saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.